Mau nyaingin Bobby Stan Rider sekarang? Gak mungkin nyaingin Bobby Stan Rider. Ya, karena gue juga awalnya sih bukan ke uang gitu. Iya. Gue pengen, gue narget loh pas udah 100.000 gue narget nih YouTuber siapa aja yang mendekati, ntar gue salib, dan akhirnya kesalib semua yang gue target. Bobby Stan Rider. Ayo. Selamat siang saudara-saudara. Pesan Grab, ternyata yang datang ini ya. Pakai seatbelt dulu, Bob. Hah? Pakai seatbelt dulu. Wajib ini? Wajib. Kenapa? Takut ada polisi untuk menjaga keselamatan juga. Anjay. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ntar kalau ada gimana-gimana sama Bobby Stan Rider, gua yang disalahin. Siap, Ya kan? Siap. Apa kabar sebelumnya? Aduh, sehat alhamdulillah. Kemana aja atuh ikut teh? Ada aja. Gimana? Susah ya kalau di kontak ya sekarang ya. Susah. Lagi ngapain barusan? Gue lagi ngurusin ini tempat latihan freestyle, soalnya sekarang susah di Tasik ke tempat latihan freestyle susah. Susah spotnya ya? Susah iya, dulu kan di sini kan. Dan itu emang harus ada izin tiap dari dalam, dari harus ada izin tiap sesi latihan tuh. Ini mau kemana nih sebenarnya nih? Mau bikin konten apa nih? Nggak jadi ya? Nih akhirnya kita jadi juga pada sekarang. Akhirnya setelah sekian lama ya gue kontak-kontak gak nemu waktu yang pas. Selama corona kesibukan lo apaan? Kan dibatasin nih PSBB, dari mulai lockdown dulu, terus apa lagi ya? Buka jaketnya kayaknya ya? Ya udah buka jaket, lockdown, terus lockdown, terus apa aja kemarin program pemerintah. Nah sekarang kan beres PSBB, sekarang udah masuk ke new normal. Oke. Gimana nih kesibukannya? Makin sibuk kah? Enggak. Pas ada pandemi corona makin sibuk atau emang jadi santai? Semua orang pasti, gue yakin enggak semua orang sih ya. Mungkin kebanyakan orang tuh gara-gara corona ini aktivitasnya berkurang lah. Berkurang. Setiap orang gue yakin, untuk gue sendiri iya lebih santai. Lebih santai sekarang, lebih santai tapi tetap bikin konten, tapi konten yang ringan-ringan gitu. Karena kan lu juga tahu gue kan stay-nya di Bandung biasanya kan. Iya. Nah sekarang gara-gara ada ini ya gue stay di Tasik, bikin konten pun di Tasik yang dekat-dekat aja. Tapi gue masih beraktivitas dari waktu dulu juga masih beraktivitas, tapi dengan mengikuti anjuran pemerintah. Nah, itu mengikuti anjuran pakai masker, jaga jarak gitu ya. Soalnya gue punya kewajiban untuk menghibur kalian yang diam di rumah aja. Itu terbaik sepanjang hari. Woi, saudara-saudara. Kemarin beli beca. Anjir, langsung emang tahu. Itu sempat ngehits kan? Itu. Di Instagram, di YouTube. Teman-teman gue juga pada ngomong, Bobby beli beca. Terus gimana tuh? Udah gimanain aja becanya? Bentar dulu, ini tuh maksudnya ceritanya Q&A ini? Iya, Q&A. Oh, Q&A, oke. Beca, enggak sih, itu gua pas kemarin beli beca tuh tadinya gua mau sewa. Karena Sultan banyak duit, udah beli aja. Nggak ada yang nyewain gitu, karena nggak ada rental beca. Nggak ada rental beca, guys. Nggak tahu, mungkin mereka tahu yang pakainya gua gitu, kalau mau dipakai langsung rusak. Tahu lah, takut rusak mungkin ya. Tukang beca juga udah sering nonton YouTube sekarang. Nah, lihat orang ini, wah ini bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang waras gitu ya. Oh my god. Ya akhirnya beli beca dan nggak tahu dari mana tuh ilhamnya. Gue mimpi mungkinnya semalamnya gue nggak tahu. Tiba-tiba pengen beli aja beca. Tapi biasanya kita dapat ilham pas lagi apa juga? Lagi apa? Lagi boker. Pas lagi boker. Nah, udah ya, masalah beca udah clear. Berarti cuma iseng aja sih. Sosok Bobby Stan Rider sebenarnya mengawali karirnya tuh bagaimana sih? Apakah dari titik ternolnya mungkin gimana? Sebelum emang sekarang kan hits banget, YouTuber juga, Stan Rider juga, juri Stan Rider juga, juri freestyle, Sultan juga, gila, amin, Sultan juga, enggak. Nah, Playboy juga. Astagfirullahaladzim. Enggak. Nah itu Playboy apa? Bener apa enggak? Enggak deh kayaknya. Playboy. Enggak Playboy, cuman ya gitulah gitu ya. Gimana ya? Itulah. Itulah. Ya lanjut, yuk. Nah, gimana coba mengawali karirnya gimana?
ini khusus bahas YouTube aja mungkin ya. Iya, bahas. Gua sebelum nge-YouTube kan dulu sempet ini jadi tukang beca. Enggak. Gua dulu pantas kemarin back to reality ya. Back to reality. Nostalgia. Iya. Nostalgia. Jadi sebenarnya gua hanya orang biasa yang tak luput dari dosa aja. Gila ini gua ngejar kemana-mana ya. Jadi edisi Ramadan. Bentar, sebelum itu ini mau diupload di mana nih? Lu sekarang punya channel, jadi YouTuber sekarang. Ya, mau nyaingin Bobby Stan Rider sekarang? Gak mungkin nyaingin Bobby Stan Rider. Gua hanya YouTuber terbaik se-RT. Nah, kalau kan udah sepanjang masa. Oh iya. Jadi sekarang mengisi kegiatan aja main YouTube berarti. Mengisi kegiatan kemarin kan corona, gue bingung mau ngapain kan. Balapan udah nggak balapan. Jualan pasar lagi gini. Iya. Udah bingung lah mau ngapain gitu. Akhirnya terinspirasi dari ngelihat YouTube Bobby. Kenapa gue nggak nyoba gitu? Kenapa nggak dari dulu ya? Padahal masih aktif riding kan, balap. Gimana, coba jawab dulu yang tadi. Gua mulainya dulu sih nggak niat sih sebenarnya. Bukan nggak niat sebenarnya, kalau gua sih beda sama kebanyakan orang. Gua sebenarnya emang udah di setting. Udah di setting, gue pengen punya YouTube nih. Gue udah ngeceng YouTube. YouTube gue sebenarnya dari 2011 ya. 2011. Ya 2010. Berarti lu 2010. Lu masih kuliah? SMA deh kayaknya. 2010. Oh iya, SMA kelas 3 2010. SMA gue punya YouTube, tapi gue masih nggak ngerti gitu. Gue tahu YouTube bisa ngasilin duit. Gue tahu YouTube bisa buat share video-video atau karya-karya kita. Tapi waktu itu masih belum hits banget lah. Masih zamannya Chandra Leo. Masih jarang yang nonton karena kan dulu kan handphone juga cuma masih, BlackBerry ya. Iya. Masih BlackBerry lah gitu. Masih BlackBerry, Nokia masih gitu-gitu, belum kayak sekarang ya. Sekarang kan udah Android, udah gini-gini gampang gitu diaksesnya gitu YouTube. Ya, nah gua mulai serius itu 2017, jauh kan dari 2010 ke 2017. 2017 gua udah mulai. Sebelum kerja gua udah mau ngebangun dengan udah konsep gua waktu itu kan lagi hobi freestyle. Nah, gua mau masuk ke dunia kerja nih waktu itu. Nggak akan kekejar lagi nih freestyle. Gua kan tiap hari tuh. Nggak akan freestyle lagi. Nah, untuk mengingatkan gua ke diri gua sendiri, gua bikinlah tutorial freestyle segala macam. Pada saat mau bikin, gua ada panggilan kerja waktu itu. Akhirnya nggak jadi deh bikin itu. Kerja dulu. Nah, setelah kerja, gua juga kan tetap perlu hobi hiburan ya. Iya, betul hiburan. Biar nggak mumet. Ya, pas ada waktu bikinlah, ngelanjutin gua yang waktu itu pengen bikin YouTube. Jadi sambil kerja YouTube, sambil kerja jalan bikin tutorial segala macam. Dan singkat cerita YouTube gua ternyata naik, banyak yang suka. Nah dari situ mulai gua kerja sambil nge-YouTube. Nah alhamdulillah banyak yang suka, sampai 100.000 subscribers. Gua keluar kerja karena keluar kerja pas 100.000-an waktu itu. 100.000-an subscriber udah agak inilah gitu, udah menjanjikan. Ya karena gue juga awalnya sih bukan ke uang gitu. Gue pengen orientasinya cuma pengen ngasih tutorial. Ngasih tutorial dan nyimpen kenangan gue. Takutnya gue nggak bisa freestyle lagi karena sibuk kerja gitu. Dan pada akhirnya gue malah fokus di dunia seperti ini gitu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gede. Dan gue narget loh pas udah 100.000 gue narget nih YouTuber siapa aja yang mendekati, ntar gue salib. Dan akhirnya kesalib semua yang gue target. Catatannya gue masih ada motovlogger Indonesia ya, khusus otomotif ya, bukan artis. Kalau artisnya berat ngejarnya guys. Akhirnya kesalib semuanya, catatannya masih ada. Gue ada 20 motovlogger dulu, semua kesalip alhamdulillah. Dan sekarang jadi YouTuber motovlogger gede lah. YouTube gitu. Motovlogger yang keberapa kalau sekarang? Iya alhamdulillah kalau dari motovlogger se-Indonesia gua mungkin ke satu ya. Otomotif mungkin katanya udah. Selamat ya. Tur nuhun ya. Nah kalau itu kan pembahasan barusan YouTube. Nah awal karir lo di dunia stunt rider gimana? Gua kan dulu kalau pulang sekolah atau misalkan pulang sekolah atau pas kuliah, pulang kuliah, gue sering lihat, sering lewat. Bentar dulu, ini ada makanan boleh nih? Sikat aja udah. Terus sering lewat tuh ke rumah Bobby. Gue sering lihat gitu, lu pakai motor Mio, terus tandingan Willy.
kakinya dulu masih ke aspal. Ya. Kalau dulu. Oh iya, masih gangsar ya. Masih gangsar. Nah, lu gimana sampai kayak sekarang gitu? Sampai lu sering juara, sering apa? Udah kayak sekarang lah gitu, sering udah jadi juri mungkin ya. Kalau sekarang udah jadi juri ya? Nggak juri lah, mungkin melatih juga kadang-kadang, coach lah, coach. Nah, gimana ngawalin karirnya buat mungkin para viewers gua ada yang pengen bisa jadi stunt rider. Kalau idaman wanita kayaknya susah. Mesti di DM ke Bobby. Gimana ya, intinya sih sering latihan aja sih. Emang dari nol lah, semua yang belajar juga dari kakinya di bawah dulu. Itu bagusnya. Pada saat gua belajar itu masih jarang banget anak-anak freestyle, masih susah juga kalau belajar, nggak ada medianya. Kalau sekarang kan gampang, ada YouTube, ada segala macam, bisa tinggal diikutin aja gitu guys. Intinya sih sering latihan lah mungkin. Iya, sering latihan. Kalau dulu mungkin masih dari nanya-nanya ke senior kali ya. Nanya-nanya ke senior dulu. Nanya-nanya ke senior, dan tetap sih intinya kita harus siap jatuh, siap motor rusak kalau untuk freestyle. Iya sih, kalau menurut gua kalau misalkan di bidang extreme sport kan stunt rider atau freestyler itu masuk ke extreme sport ya. Itu olahraga juga, perlu keringat kan? Perlu keringat. Cuma perut sekarang buncit. Oh, perut enggak kok. Ini cuma kelihatannya aja doang. Mungkin belum ditahan ya? Belum ditahan. Kalau misalkan di extreme sport tetap nyali terus tetap masih nomor 1 ya. Nyali harus emang punya nyali gitu. Kayak mau balap, mau olahraga ekstrim gitu, balap motor, balap mobil, balap sepeda, tetap nyali itu harus tetap nomor 1 kan. Ditunjang mungkin dari olahraga gitu. Nah, untuk penunjang lo selama meniti karir di dunia freestyle apa? Misalkan olahraga lari atau gimana, biar stamina atau tenaga buat ngangkat motor pas wheelie ada gitu. Sebenarnya kalau tapi sebenarnya kalau misalkan buat wheelie kalau yang udah profesional tuh nggak pakai tenaga, bener kan? Ya, lebih ke teknik kan. Nah, sebelumnya kan tetap pakai tenaga dulu. Pakai tenaga badan. Itu gimana? Jadi caranya itu guys, sebenarnya gua makan ini setiap hari guys. Jadi yang penting olahraga yang rutin lah. Olahraga yang rutin, terus kalau dari stamina enggak sih. Jangan kelamaan di WC mungkin. Jangan kelamaan di WC itu penting banget loh guys. Jangan kayak dia. Gimana? Enggak ya. Jangan sering mainin gip guys. Jangan tante gip. Tante gip, boy. Intinya badan harus bugar mungkin, karena pasti begel-begel. Mau balap atau mau freestyle itu kalau di awal-awal kita pasti pakai tenaga badan dulu. Emang kalau ngangkat motor, tapi lama-kelamaan nanti tekniknya dapat. Nanti kalau udah bisa dapat teknik, mau wheelie, motor apapun, motor ada tenaganya ataupun enggak, lu pasti bisa gitu. Iya, benar sih. Gitu guys sih sebenarnya. Sependapat lah sama Bobby. Dan dia juga untuk yang lu udah reveal belum, lu tuh siapa dulunya, lu tuh di dunia motor udah sekian lama, udah reveal belum di YouTube lu? Belum deh kayaknya. Belum ya. Jadi guys, untuk yang nggak tahu juga mungkin yang nonton ini ya. Jadi beliau ini sosok beliau adalah sosok Rizky aja serasa apa ya, serasa sedih gitu. Beliau ini adalah sosok seorang tukang gorengan gitu. Nah ini Rizky Panuari, dulu itu dia pembalap road race, dia terbaik sepanjang masa, gila. Loncatnya itu tuh 20 rumah kelewatan guys. Lewatin lewat bawah. Dan sekarang nih dia terus yang nanyain ke gue ya, lu sebenarnya gimana kedepannya, mau turun lagi nggak di dunia motor, atau hobinya motor-motoran tuh masih jalan nggak sih? Jiwanya di mana sih sekarang gitu? Kalau gua sekarang, ada perbedaan nggak? Gue potong-potong itu enak ya. Ada perbedaan nggak sebelum atau setelah menikah gitu? Wih, menikah. Gue pengen tahu dong, sebagai jomblo gitu, gue kan masih muda ya, 17 tahun, gue harus tahu gitu. Coba. Tapi playboy. Nah, paling gue pembahasan dari awal dulu ya. Nanya lu gimana ke depannya. Mungkin ya hobi masih tetap gitu, kayak gue masih nonton, kayak balap-balap gue masih nonton gitu. Cuma gue
gua emang buat terjun lagi ke dunia balapan itu kayaknya udah nggak mungkin gitu. Ke dunia profesionalnya itu kayaknya udah nggak mungkin gitu. Kayak udah nggak mungkin. Kenapa karena tuh? faktor umur. Oh, umur, iya udah tua ya. Gue udah nggak mungkin gitu. Terus emang udah nggak kompetitif. Sekarang udah takut lah. Takut? Gue udah takutan gitu. Oh. Kalau dulu kan waktu masih kecil masih polos. Anjay. Masih polos. Masih jatuh ya jatuh gitu. Kalau sekarang kan masih ada yang nunggu di rumah. Asik. Ada yang nunggu di rumah. Ada yang nunggu. Lagi hot banget antara yang willy-willy di jalan sama anak stunt rider nih, lagi agak-agak bersinggungan. Orang tuh yang pakai moge-moge, willy-nya tuh bener-bener arogan, bener-bener membanggakan bahwa mereka willy. Bisa willy. Bahwa mereka bisa willy. Padahal willy-nya gitu-gitu aja, tapi mereka bener-bener membanggakan, nge-up. Sih setiap hari mungkin di gaspol ya. Jumat Pak Bos. Dia willy-willy stopi-stopi subuh-subuh sekarang. Oh anjir, keren.